Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik-baik semua kan ya? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yakni mengenai hukum Kepler. Nah, sebelum itu kakak ingin bertanya nih, ketika di malam hari, apa sih yang sering kalian lihat? Selain ada bulan, bintang, kemudian ada awan, dan situasi yang mendung, kalian pasti pernah melihat suatu benda langit yang pergerakannya tidak sama atau berbeda dari pergerakan bintang-bintang. Nah, benda langit ini kita sebut dengan planet. Seperti yang sudah kita pelajari di bangku SMP, di sistem tata surya kita yakni galaksi Bima Sakti, totalnya ada 8 planet dan 1 bintang. Dan bintang inilah yang sering kita sebut sebagai matahari. Yang ada pun 8 planetnya, yang pertama ada Merkurius, kemudian Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana planet-planet ini dapat bergerak dan gerakannya bentuknya itu seperti apa sih? Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Dahulu kala, banyak ilmuwan yang mengasumsikan atau berpikir tentang bagaimana planet ini dapat bergerak. Ada dua teori yang terkenal mengenai hal ini. Yang pertama, yakni teori yang mengatakan bahwa bumi diam sebagai pusat tata surya. Kemudian, matahari dan planet-planet lain bergerak mengitari bumi. Teori ini kita sebut sebagai teori geosentris atau teori bumi sebagai pusatnya. Sedangkan teori yang kedua sering disebut dengan teori heliosentris, di mana matahari sebagai pusatnya dan planet-planet lain mengitari matahari. Ternyata dari dua teori yang telah disebutkan tadi ada satu kesamaan nih kawan-kawan. Kira-kira apa sih? Yap, betul sekali. Ternyata kesamaannya adalah bentuk lintasan dari orbit planet-planet tersebut, yakni bentuk lintasannya adalah lingkaran. Akan tetapi, menurut asumsi bawah orbit lintasan planet adalah lingkaran, hal ini akan sangat sulit menjelaskan untuk beberapa kondisi planet, seperti planet tetangga kita yaitu planet Mars. Hingga pada awal abad ke-16, ada seorang ilmuwan yakni Johannes Kepler mengusulkan suatu model dari orbit lintasan planet, di mana orbit lintasan planetnya tidak lagi berbentuk lingkaran, melainkan berbentuk elips. Elips, jika kalian cermati gambarnya, elips ini hampir berbentuk lingkaran, hanya saja terdapat perbedaan pada bagian tengahnya, seperti lebih gepeng atau pendek dan ujungnya ditarik melebar sehingga lebih panjang. Elips merupakan bangun datar yang menyerupai lingkaran, namun memiliki dua titik fokus yang berbeda dengan lingkaran yang hanya memiliki satu titik fokus. Dari hal ini, Johannes Kepler mencetuskan hukum pertamanya, yakni berbunyi, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu titik fokus elips. Sehingga menjadi seperti ini, di mana matahari berada di satu titik fokusnya, kemudian planet mengitari matahari dengan orbit berbentuk elips. Yang jadi pertanyaan, kemudian di titik fokus yang lain ada benda apa? Sementara ini, para ilmuwan telah sepakat bahwa titik fokus yang lain tidak memiliki atau tidak terdapat benda apapun, hanya matahari yang mengisi di salah satu titik fokusnya. Pada benda elips, ada satu istilah yang dikenal sebagai esentrisitas. Esentrisitas ini menunjukkan bentuk kelonjongan dari suatu elips. Esentrisitas ini nilainya berkisar dari 0 sampai 1, di mana
Ketika eksentrisitas ini semakin kecil atau mendekati nol, maka bentuknya akan hampir mendekati lingkaran. Sedangkan ketika eksentrisitas ini semakin besar atau mendekati 1, maka bentuknya akan sangat lonjong seperti ini. Kebanyakan planet-planet yang berada di sistem tata surya kita, eksentrisitasnya mendekati nol, sehingga bentuknya hampir mendekati lingkaran walaupun tidak sama persis. Selanjutnya, yakni tentang hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler berbunyi, suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Artinya, ketika ada planet yang sedang mengitari matahari, kemudian ketika kita tarik satu garis antara matahari dan planet seperti ini, dalam selang waktu yang sama, dia akan menyapu luas juring yang sama, yaitu luas juring yang di ruas kiri dengan yang di ruas kanan. Jadi, ketika dimulai dari luas juring sisi atas sampai ke sisi bawah, dan luas juring yang di ruas kanan dari sisi bawah sampai ke sisi atas akan membutuhkan waktu yang sama. Ketika waktunya sama, ternyata luas juring yang pertama kita simbolkan sebagai A1 dan luas juring yang kedua kita simbolkan sebagai A2 yang besarnya sama, sehingga dapat kita tuliskan A1 sama dengan A2. Dari hukum 2 Kepler ini dapat kita ketahui bahwa kecepatan planet mengitari matahari itu kecepatannya berbeda-beda. Ketika berada di titik yang dekat dengan matahari atau berada di titik perihelion, kecepatannya cenderung lebih besar. Sedangkan ketika planet berada di titik apelionnya, kecepatannya cenderung lebih kecil. Hal ini disebabkan karena di titik perihelion atau di titik yang dekat dengan matahari akan menempuh lintasan yang lebih panjang daripada di titik apelion yang akan menempuh lintasan yang lebih pendek dalam selang waktu yang sama. Seperti yang dapat disaksikan pada ruas sebelah kiri atau di titik perihelion yang lintasannya lebih panjang, sedangkan di ruas kanan atau sisi kanan lintasannya lebih pendek. Otomatis, ketika ditempuh dalam waktu yang sama, maka kecepatan perihelionnya akan lebih besar atau lebih cepat dari kecepatan apelionnya. Setelah bertahun-tahun mencetuskan hukum 2 Kepler, Johannes Kepler menemukan sebuah fenomena yang menarik, di mana dia menemukan bahwa kesebandingan antara jarak pangkat 3 dari planet ke matahari dengan periode pangkat 2, yakni periode planet mengitari matahari ini memiliki perbandingan yang konstan, sehingga Johannes Kepler dapat merumuskan hukum 3 Kepler yang bunyinya, yaitu ketika jarak planet A dipangkatkan 3 dibagi dengan periode planet A dipangkatkan 2 akan sama dengan jarak planet B dipangkatkan 3 dibagi dengan periode planet B dipangkatkan 2. Hal ini dapat kita gunakan untuk mengukur waktu periode planet lain atau jarak planet lain ketika kita mengetahui periode atau jarak planet lainnya. Biasanya, waktu atau periode planet ini sering digambarkan dengan waktu periode bumi. Sedangkan untuk jaraknya biasanya diukur dengan menggunakan satuan astronomi, yang dimana 1 AU ini sama dengan jarak antara bumi ke matahari, yaitu rata-ratanya sekitar 150 juta kilometer. Contoh soal, 2 buah planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan antara jarak planet P dan planet Q ke matahari adalah 4:9 dan periode planet P mengelilingi matahari adalah 24 hari, maka periode planet Q mengelilingi matahari adalah. Soal berikut dapat kita selesaikan dengan menggunakan hukum ketiga Kepler, di mana dari soal kita dapat mengetahui bahwa jarak planet P dan planet Q ke matahari perbandingannya adalah 4:9, serta periode planet P mengelilingi matahari adalah 24 hari, sehingga dapat diselesaikan dengan menggunakan rumus
TP per TQ kuadrat sama dengan RP per RQ kubik, sehingga didapatkan hasil periode planet Q mengelilingi matahari adalah 81 hari. Baik teman-teman semuanya, mari kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ada hukum Kepler 1 yang menyatakan bahwa semua lintasan orbit dari planet yang mengitari matahari adalah berbentuk elips, di mana matahari berada di salah satu titik fokusnya. Yang kedua, hukum Kepler kedua, yang dimana menyatakan bahwa luas daerah yang disapu dalam selang waktu yang sama, besarnya akan selalu sama. Dan yang ketiga, hukum Kepler ketiga, yaitu menyatakan bahwa perbandingan antara jarak planet ke matahari dipangkatkan 3 dengan periode planet mengitari matahari dipangkatkan 2 selalu konstan. Baik, itulah dia pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.